Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back my channel di Fajalia Ahmad. Baiklah anak-anak, pada video kali ini Ibu akan menjelaskan tentang fungsi. Fungsi ada kaitannya dengan relasi yang telah kalian pelajari pada pertemuan sebelumnya. Apa itu fungsi? Fungsi dari A ke B adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota himpunan A dengan tepat satu di himpunan B. Oke, diperhatikan anak-anak yang di huruf besar di situ ada relasi khusus. Oke, relasi khusus di mana ya harus tepat satu ke pasangannya ya. Oke, mari kita berpikir sebelum ke contoh fungsi ya. Kita pikir dulu apakah contoh-contoh ini merupakan fungsi atau bukan. Yang pertama, apakah relasi ibu kota dari himpunan ibu kota negara ke himpunan nama-nama negara merupakan fungsi? Oke. Apakah relasi mempunyai tanggal lahir dari himpunan siswa kelas 7A SMP Alba ke himpunan tanggal dalam 1 bulan merupakan suatu fungsi? Oke. Ya, selanjutnya, apakah relasi mempunyai hobi dari himpunan siswa kelas 8D SMP Alba ke himpunan macam-macam hobi merupakan sebuah fungsi? Oke, kita langsung saja jawab. Untuk yang pertama ya, mempunyai ibu kota. Di sini ada himpunan F ya, Bali, Jawa Barat, NTB, Sulsel, Sumut, Kalbar. Nah, di sini ada Makassar, Denpasar, Bandung, Medan, Pontianak, dan Mataram. Oke, untuk menganalisa apakah relasi tersebut merupakan fungsi atau tidak, kalian bisa menggunakan diagram panah, bisa juga menggunakan diagram kartesius, dan bisa juga menggunakan himpunan pasangan berurut. Nah, untuk contoh ini Ibu menggunakan diagram panah. Ciri khasnya untuk di diagram panah ya, ciri khasnya yaitu tanda panahnya hanya satu, jadi tidak mempunyai cabang. Artinya himpunan F-nya ini dia memasangkan tepat satu ke himpunan H gitu. Jadi tidak boleh ada yang bercabang ya anak-anak. Oke, kita cek di sini. Bali, ibu kota dari Denpasar. Kemudian Jawa Barat, ibu kota dari Bandung, dan Sulsel, ibu kota dari Makassar. Kemudian NTB, ibu kota dari Mataram. Kemudian Sumut dari ibu kota Medan. Kemudian Kalbar mempunyai ibu kotanya yaitu dari Pontianak. Seperti itu, masing-masing tepat satu ya. Maka dikatakan relasi ini merupakan sebuah fungsi. Oke, kita lanjut lagi ke contoh yang tadi, himpunan tanggal lahir dengan himpunan siswa kelas di 8A. Oke, kita cek di sini ya. Untuk diagram kartesius, ciri khasnya yaitu hanya ada satu titik gitu. Jadi tepat satu. Jadi hanya ada satu titik. Tidak boleh menumpuk. Oke, tidak boleh lebih dari satu menumpuk ke atas maupun ke bawah. Jadi hanya ada satu titik. Jadi tepat satu. Ya, silakan kalian perhatikan di sini. Intan ya, berintan tepat satu dipasangkan ke angka 1 tanggal lahirnya. Kemudian El Nino ya ke sini ya, kalian lihat di sini 3 ya, tanggal lahirnya 3 tepat 1 ya. Kemudian Balkis, kalian lihat di sini Balkis juga tepat 1 ke angka 1 tanggal lahirnya. Kemudian Gatra ini juga sama tepat 1 ya di angka 2. Kemudian Oriza, karena di sini
tepat satu juga ke angka 3. Nah, kalau sudah seperti ini, maka dikatakan himpunan ini, maksudnya dikatakan relasi ini adalah fungsi. Oke. Ya, kemudian contoh tadi himpunan tentang hobi ya. Kalian lihat di sini untuk himpunan pasangan berurut ya, kita bisa menganalisanya seperti ini. Apakah dia fungsi atau bukan? Kalian perhatikan yang di sebelum koma ya. Kalian lihat di sini yang sebelum koma itu ada Alda ya, terus ada M Isra, terus ada Tegar ya, kemudian ada Indri, dan ternyata di sini ada Indri lagi. Nah, untuk himpunan pasangan berurut ya, dia harus satu ya yang sebelum koma. Jadi kalau misalnya ada yang sama di sebelum koma, maka dikatakan dia bukan fungsi. Nah, contohnya seperti ini ya. Gimana yang tidak sama ya? Kalian lihat di sini ada ini, ada Indri, ada dua ya, Indri di sini, jadi ada Indri juga, maka merupakan apa ini? Bukan fungsi. Seperti itu. Jika ada yang sama di sebelum koma, maka dikatakan bukan fungsi ya anak-anak. Oke, kita lanjut. Domain, kodomain, dan range. Jadi di dalam suatu fungsi ya, ada domain, kodomain, dan range ya. Oke, kalian bisa lihat di sini ada diagram panah. Nah, ini namanya relasi ukuran sepatu ya. Ade ukuran sepatunya adalah 39, Bobo ada ukuran sepatunya 40, terus di sini ada Dimas ukuran sepatunya 40, dan Cece ukuran sepatunya adalah 37. Nah, anak-anak, untuk himpunan A disebut dengan domain ya. Domain itu apa? Domain itu adalah daerah asal, di mana anggotanya adalah semua yang ada di himpunan A ya. Ada siapa aja di himpunan A ya, karena di sini ada Ade, Bobo, Cece, dan Dimas. Nah, ini jadi daerah asalnya itu ada Ade, Bobo, Cece, Dimas ya. Oke, kemudian untuk kodomain itu adalah daerah kawan, jadi yang dipasangkannya gitu kan ya. Kodomain itu semua anggota yang ada di himpunan H. Oke, siapa aja yang ada di anggota himpunan A? Ada 40, 39, 41, 38, dan 37. Nah, ini kodomain itu adalah daerah kawan. Nah, ini tadi semua anggota di himpunan A merupakan kodomainnya. Nah, kemudian selain ada domain dan kodomain, ada yang disebut sebagai range. Kita berikan lingkaran bagi angka-angka yang ditunjuk tanda panah. Ada siapa aja? Ada 40, kemudian ada 39, dan kemudian ada 37. Nah, angka-angka berikut ya ternyata merupakan range seperti itu. Merupakan range. Range itu adalah daerah hasil. Ada siapa saja? Ada angka 37, 39, dan 40 seperti itu. Jadi range itu ada di kodomain, tapi dia yang hanya ditunjuk tanda panah saja. Itu adalah range. Seperti itu ya anak-anak. Oke, sampai di sini gimana? Mudah ya untuk fungsi. Oke, kita simpulkan untuk video pada kali ini. Yang pertama, fungsi yaitu ya relasi khusus yang memasangkan himpunan A ke himpunan B tepat satu ya. Ingat, relasi khusus yang tepat satu memasangkan dari himpunan A ke himpunan B. Dan kemudian untuk menganalisa himpunan relasi tersebut apakah fungsi atau tidak
ya. Bisa dengan menggunakan 3 cara. Yang pertama menggunakan diagram panah. Ciri khasnya kalau fungsi itu dia tidak bercabang tanda panahnya, ya. Kemudian untuk diagram kartesius, kalian perhatikan titiknya itu harus satu, ya. Jadi tidak boleh menumpuk, artinya tidak boleh lebih dari satu titiknya itu memasangkan ke himpunannya, ya. Kemudian untuk himpunan pasangan berurutan, ya, kalian lihat yang di sebelum koma harus berbeda semua. Kalau ada yang sama berarti bukan fungsi, seperti itu. Kayak tadi indrinya ada 2 kan, maka dikatakan bukan fungsi. Nah, kemudian di sini ada domain, kodomain, dan range pada suatu fungsi. Nah, domain itu adalah daerah asal, di mana daerah asal itu, ya, berada di sebelah kiri biasanya, ya. Nah, untuk daerah kawan atau kodomain dia ada di sebelah kanan. Nah, seperti itu. Dan kemudian ada range. Range itu adalah daerah hasil. Daerah hasil yang ada di kodomain, melainkan, ya, dia yang hanya ditunjuk saja oleh tanda panah, ya. Jadi range itu daerah hasil yang berada di kodomain, ya, tapi yang hanya ditunjuk tanda panah saja. Oke. Gimana anak-anak sampai sini? Insya Allah paham, ya. Oke anak-anak, demikian penjelasan dari Ibu. Mudah-mudahan kalian mengerti, ya. Jika video Ibu bermanfaat, kalian bisa like, share, komen, dan jangan lupa untuk kalian subscribe. Oke, see you the next video and bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.